Seperti itu sampai pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa jika ruang gerakmu tidak ada, ciptakan ruang sendiri. Maka lahirlah itu ikatan Perpasul Barat. Nah, kebetulan di penjara suci itu dan Aduh. Karya memang itu ketika dia jujur tidak bisa kita kemudian memberikan nilai berdasarkan perspektif kita sebenarnya. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast perpustakaan. Dan kita sudah masuk di episode ke-8. Kita mau bahas satu episode yang khusus bicara tentang lukisan. Nah, di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, ada komunitas atau organisasi yang namanya Ikatan Perupa Sulawesi Barat. Dan kita sudah menghadirkan ketuanya. Ada Aat Mandaria. Tepuk tangan dulu. Tapi tidak hanya Aat bersama saya di sini, saya juga bersama dengan pelukis internasional. saya Power Rangers merah. Yang karya-karyanya juga ada di etalase rumah. Ada Kak Uut sama Kak Samsir. Ini partner lukisnya juga. Partner Power Rangers pink. Oh, jadi oke. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita mau melihat banyak aspek dalam hal literasi ini. Tidak hanya soal bicara tentang buku atau komunitas literasi, tetapi dalam aspek yang lebih luas. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan lempar ke Aat ini. Banyak pertanyaannya ya. Wah, banyak. Iya, tapi siapa tahu mungkin ada pembukaan dulu dari Kak Uut ini. Mengenai topik kita malam hari ini. Saya mau banyak menyimak dulu ini. Saya Oke. Jadi kita akan bicara tentang Mamuju dalam tarikan kuas sama Aat Mandar. Nah, kita barangkali bisa mulai dari siapa Aat dan pertemuannya dengan lukisan seperti apa hingga bisa jadi Aat seperti sekarang. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, nama saya Aat dan teman-teman di luar biasa menyebut saya Aat Mandar. Nama itu bukan saya sendiri yang buat, tapi itu biasanya teman-teman perupa menyebut dari latar belakang seniman, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari visual yang sering ditampilkan. Jadi dulu saya sering melukis tentang kebudayaan yang ada di Sulawesi. Salah satunya itu ya tentang Mandar. Dan pada akhirnya itulah yang menjadi melekat kepada perupa-perupa yang ada di nasional. Iya, seperti itu. Dan pengenalan saya terhadap dunia seni rupa itu sebenarnya sejak kecil ya. Sejak kecil saya sangat hobi ini Pak, melukis kaligrafi. Iya, karena kan dulu sempat mondok. Atau background memang. Iya, mondok. Mondok pesantren. Iya. Sama Kak Samsir ya. Saya juga. Pernah kebetulan di penjara suci itu dan Aduh. Bisa panjang pembahasan ini ya. Berdebat kita ini, tapi sudahlah kita tinggalkan itu, kita lewati Itu kan jadi topik yang akan kita baca terus. pernah di situ ya, terjebak di situ di situasi yang sangat mendukung untuk mempelajari banyak kaidah di dalam kaligrafi. Nah, setelah itu baru kemudian saya bertolak ke Jogja dan di sana dipertemukan oleh seniman-seniman kaligrafi di nasional. Dan yang menarik di sana itu kaligrafi itu dipadukan dengan unsur-unsur seni rupa yang lain gitu. Maksudnya dia lebih kontemporer, lebih surreal dan banyak hal lain lah yang kalau di sini menyebutnya dia dekoratif. Iya. Jadi tidak hanya yang ada di masjid-masjid ya, kaligrafinya ya, Kan itu kan masjid kan monoton dia Pak. Iya, karena kan ada kaidahnya. Ada 8-9 kaidah itu. Tapi di Jogja menarik, saya bertemu dengan salah satu perupa maestro kaligrafi, Bapak Saiful Abdullah, Bapak Saifuli. Dia menemukan jenis tulisan kaligrafi sendiri yang internasional. Dijuluki beliau itu penemu Khat Saifuli karena namanya beliau itu Pak Saiful. Pak Saiful ya. Pak Saiful. Disitulah saya belajar dan lama-kelamaan berkecimpung ke dunia seni rupa secara luas yang universal. Nah,
dari situ kemudian kita berbaur dengan teman-teman. Ada sangat banyak ekosistem seni rupa di luar sana yang itu membuka dan menambah gagasan kita terhadap ternyata seni rupa itu bukan cuma lukisan, ada patung, ada instalasi, ada macam-macam. Dan kalau di Jawa kan dia sangat dekat di batik gitu. Dia masuk di tradisi, ada wayang juga. Kenapa tidak kita menikmati seni rupa itu sebagai suatu warisan kebudayaan, bukan hanya di bidang pendidikan tertentu atau aspek yang ini kita belajar melukis, bukan hanya berbicara di situ, tapi bagaimana kedekatan seni rupa itu terhadap suatu kebudayaan di suatu daerah. Jadi dia bisa jadi medium untuk melestarikan kebudayaan, memperkenalkan, melestarikan, menjaga. Tapi kalau background pendidikan Aat Mandar ini memang dari jurusan rupa ya? Kalau background pendidikan itu sebenarnya saya dulu ambil seni rupa, tapi karena tidak kompleks di situ, karena saya background pendidikan sebelumnya kan pondok pesantren. Saya diarahkan ke pendidikan. Tapi saya diarahkan ke pendidikan, tapi saya selalu lebih aktif Lebih di ke seni cenderung ke rupa ya? Lebih ada yang bakat ya. Iya, ada yang mungkin orang lain bilang itu anugerah lah. Passionnya di seni rupa itu ya. Iya, jadi sejauh apapun lingkungan ini tetap didukungnya ke sana. Pada akhirnya saya sadar betul bahwa saya sadar betul bahwa kenapa di Sulbar itu, khususnya di Mamuju misalnya, itu cara menikmati karya seni rupa itu sangat berbeda dengan daerah-daerah di luar sana. Ternyata setelah saya datang langsung ke sini, yang pertama adalah kesenjangan pendidikan. Itu saya pernah jadi juri, Pak. Saya pernah jadi juri di Jogja, di anak-anak TPA. Dan saya pernah juga jadi juri di sini anak-anak SMA. Kemudian kita bandingkan. Saya bandingkan. Ternyata anak-anak TPA di sana itu sudah sangat hatam itu soal imajinasi, memadukan warna dan lain-lain. Karya itu kan hasil interaksi dengan pengetahuan pastinya. Betul. Makanya itu kemudian yang Jadi bisa kita simpulkan, kita di Mamuju barangkali itu Sulawesi Barat belum punya cukup kemampuan untuk memahami karya seni rupa. Ya, Dibandingkan mungkin misalnya sama yang ada di luar ya. pengetahuan tentang itu mungkin belum anak-anak sini belum berinteraksi dengan itu. Bisa jadi. Itu yang karena kan setelah sekian lama kan sampai buat komunitas, berinteraksi dengan teman-teman, dan awalnya itu ada banyak hal sebenarnya itu yang memanggil kenapa harus pulang seperti itu. Kenapa harus pulang? Kenapa tidak di luar saja berkarir? Kan banyak teman-teman yang keluar dan lupa pulang ke sini. Betul. Banyak sekali. Di luar sana lebih nyaman, lebih Ekosistemnya lebih bagus. lebih terbuka. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, kapan ada di Sulbar? Beruntunglah kita memilih pulang ya. Betul. Kapan ada di Sulbar? At least ada yang mencoba untuk membuka ekosistem ini di Sulawesi Barat ini. Nah, pasti teman-teman bisa bertanya-tanya, kita bicara tentang rupa tapi tidak lihat karyanya, dia penasaran tuh. Jadi barangkali kita bisa cerita-cerita tentang karyanya si Aat. Kita mulai dari karya yang menjadi, ya kan biasanya itu Kak Toh, setiap rupa itu selalu ada kayak semacam karakter yang menjadi identitas rupanya. Di banyak rupa seperti itu. Nah, Aat ini juga dari gambar-gambar yang dia torehkan, dia lukis, itu kalau kita perhatikan ada karakternya sendiri. Kalau penasaran kita langsung lihat gambarnya. Ini Gambar pertama ya? Iya, gambar pertama. Kita langsung pasang di sini saja ya. Ini merupakan karya dari Aat Mandar. Kalau kita lihat sekilas ini kayak agak sukar memang dipahami. Sudah benar ya cara pasangnya ini, Sapri? Gimana? Satu lagi kita Iya, tanya. coba. Sebenarnya ini ada 2 panel. Ya, ada pasangannya, Kak. Jadi sebenarnya cara pasangnya itu seperti ini. Dan ada satu kanvas lagi di atas. Iya, ada satu kanvas lagi di atas menggambarkan pulau dan ada 2 pohon kelapa. 2 pohon kelapa itulah yang menjadi sumber kenapa dia pegang ininya. Tunas yang tumbuh di atas kelapanya. Ini kan maksudnya tempurung kelapa kan? Iya, ini kelapa. biji kelapanya. Jadi kepalanya itu kelapa.
Iya, 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 iya. Ya. Dari posisi peletakan gambar itu mempengaruhi pemaknaan ya. Dan ini sudah dipamerkan di Revolusi Esok Pagi di Makassar. Kayaknya ini juga ini ya yang kemarin berkolaborasi sama Festival Film Manakara. Oh, beda lagi. Oh, beda lagi Iya, juga. Beda, jadi memang agak mirip-mirip semua karakternya. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa itu menjadi karakternya At? Kelapa ini? Iya, kelapa. Apakah ada persentuhan di masa lalu dengan kelapa dijatuhi kelapa tuh bagaimana? Gimana dapat ilham? Betul-betul secara filosofis senang dengan kelapa karena kelapa dibilang kan salah satu pohon atau buah yang semuanya ada Manfaatnya. manfaatnya. Bisa gitu. jadi. Bisa jadi. Atau bisa jadi anak pramuka dulu. Iya, Bisa bisa jadi. jadi. Yang sangat dekat dengan gambar kelapa ya. Atau sekali sama dengan saya waktu kecil tugas saya selalu bakar ikan dan selalu bersentuhan dengan sabut Iya. kelapa. Oh, Iya. Kita mau tahu dari atas. ya. Kalau sebenarnya kalau asal jawab saja bisa saja saya bilang pohon kelapa itu seluruh halnya bermanfaat. Ya. Yang pertama. Tapi kalau mau lebih intens lagi, kita kan selalu tadi dipersentuhkan dengan tradisi kebudayaan, kultur masyarakat sekitar. Saya waktu kecil di Polman itu waktu sejak lahir itu tradisi yang berlaku di sana itu anak-anak yang baru lahir ditanamkan kelapa. Pohon kelapa ya, ya, ya. Jadi kelapa itu tumbuh bersamaan dengan Anak yang lahir anak itu yang- ya. Berarti termasuk At sendiri. Iya. Bahkan tradisi-tradisi itu kayak menjelang pernikahan sampai meuri lahiran dan lain itu semua bersentuhan dengan kelapa. Artinya sepanjang kehidupan orang-orang Mandar atau orang-orang di Sulawesi Barat ini tidak terlepas dari itu. Belum lagi Buah kelapa itu ya. iya. Termasuk kelapa sawit sekarang. Beda Kak. Belum beda. lagi seperti itu. Jadi memang dibesarkan dengan sentuhan-sentuhan seperti itu. Makanya lukisan-lukisan saya itu Pak kadang-kadang menggambarkan karakter-karakter yang berhubungan dengan Anjoro atau kelapa. Kan namanya ini semesta Anjoro. Artinya semesta Anjoro ini kita ini sebagai kelapa. Kita ada semesta di dalam, ada tangga. Orang kalau mau dapat kelapa, dia harus menggunakan tangga dulu memanjat. Berarti tangga itu tidak boleh kita kesampingkan sebagai hanya sekedar properti, tapi dia membantu batu loncatan untuk manusia menggapai sesuatu yang bermanfaat. Jadi bagaimana kelapa bisa dimanfaatkan kalau di atas ketinggian kita butuh tangga untuk sampai ke sana secara filosofis. Terus begitu kelapa sudah sampai di bawah ada pesisi itu ada pasuke juga. Itu semua saya hidupkan di dalam karya-karya saya. Begitupun sampai yang paling saya maknai secara dalam itu adalah Pikelu. Pikelu, ya. Pikelu saya sering dulu waktu kecil itu ya. Kayak gini. Iya, gini. Saya ini tiba-tiba Kita kayak naik kuda gitu. Iya, itu yang ini Kak. Dan Kira-kira itu pada dalam bahasa Indonesia apa itu ya? Parut kelapa. Parut kelapa. Parut Ya. kelapa. Dan itu dicari untuk Daripada kita berdebat. Iya, itu Langka. mungkin bagi kebanyakan orang itu cuman hal biasa yang di dapur. Tapi coba kita dalami secara filosofis bagaimana kelapa itu tidak terlepas di dalam masakan-masakan ibu, Dan di dalam dapur-dapur kita. Pokoknya bahkan untuk dulu kan kita sering cari kayu bakar ya. Iya. Kelapa. ya. Dan menariknya yang diceritakan ini dalam konteks Mamuju sendiri, Iya. satu tempat itu diabadikan dengan nama Anjoro Iya. Pitu gitu. Yang orang panggil sekarang kelapa tujuh. Oh itu keliru. Tapi Dan itu begini, keliru kalau- saudara. saya ada Salah ya. pertanyaan beberapa sama Kak At, terkait dengan rupa ya, menggambar. Sebelum lebih jauh ke filosofi dari gambar-gambarnya Kak At ini, kalau Kak At menggambar itu memang ada secara umum ya, kalau kita mau menggambar itu ada tingkatan-tingkatan dulu, harus ini dulu, karakter dulu atau Ya, lebih seperti teknis apa ini ya. teknisnya. Bicara teknis. Iya. Maksudnya langkah-langkah bagaimana menjadi seorang perupa. Ya kan sebelum lebih jauh ke filosofisnya ya, Oh iya. menggambar karakter, Oh, iya. Apa yang dimulai pertama nih kayak apa, gitu. iya. Mungkin bisa Jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama adalah observasi. Jadi di bidang apapun sebenarnya kalau kita mau membuat suatu karya, kita harus melakukan pendekatan terhadap objek yang akan kita abadikan di dalam karya. Apapun, mau tulisan, mau Iya. lukisan, mau foto. bukan hanya sekedar menggambar ya. Bukan tiba-tiba ditulis oh kan tidak seletter like itu.
Itulah kenapa tinggalan-tinggalan sejarah kemudian yang menjadi simbol atau ikon-ikon kebudayaan itu melalui perenungan yang dalam. Dan karena dia tidak secara instan, makanya dia abadi. Bisa dipelajari oleh masa kini. Berarti melalui riset juga. Pasti. Banyak pendekatan. Pemahaman terhadap objek itu menjadi sangat penting ya. Misalnya orang bikin patung biawak saja itu, senimannya kan sampai pelihara biawak. Betul. Kan itu salah satu bentuk observasi yang lagi viral, Kak. Oh, berarti yang patung singa dan patung pesut itu tidak pernah piara itu. Akan jadi harimau. Ya beda. Iya. Betul. Ada yang menarik tadi yang disampaikan Ati itu tentang perenungan ya. Iya. Jadi memang seperupa mungkin semua ya penulis atau teman-teman pelukis itu memang sepertinya butuh ruang sendiri ya, yang sepi, di mana dia butuh diam yang memekakan telinga, semua informasi tentang apa yang akan dia lukis itu hadir gitu. Tapi sebenarnya tidak, maksudnya ruang yang dimaksud oleh teman-teman perupa ini tidak melulu persoalan tempat. Oh iya betul. Iya, karena kadang-kadang kita kan kesepian di keramaian. Jadi artinya tidak melulu soal itu, tapi dia bagaimana caranya. Ada kalau orang-orang ini kan kayak semedi, kalau orang-orang dulu ya kayak semedi, ya intinya ada perenungan lah sebelum melakukan aktivitas karya itu. Bahkan ada salah satu maestro Indonesia yang kebetulan saya dulu sering belajar langsung sama beliau, itu Pak Nasirun. Pak Nasirun itu kalau dia berkarya itu dalam satu hari itu Pak, tidak ada dia coretan dia tinggalkan satupun dalam satu hari. Karena dia bilang dalam satu hari ketika saya tidak ada ide, maka saya ambil kanvas, saya tulis tidak ada ide. Saking itu. Bahkan dia pernah bikin pameran lukisan tidak ada ide. Dia menangis. Beliau menangis karena ditampilkan ratusan lukisannya yang tulisannya tidak ada ide dan ditandatangani, dan tanggal sekian-sekiannya itu direnungi bahwa alangkah berdosanya saya diberikan anugerah sekian besarnya ini, tapi saya tidak tidak syukuri karena banyak, ya ibaratnya orang puasa lah, kalau puasanya ketinggalan kan kayak begitu, kayak merasa begitu. Itu sangat luar biasa ya, sama dengan bentuk kekaryaan yang lain. Nah misalnya kalau di dunia penulisan itu selalu ada yang mempengaruhi kita, Kak. Misalnya kalau saya suka puisi, itu dipengaruhi sama misalnya masa lalu. Misalnya selalu ada karya-karya yang jadi kayak saya mau nulis kayak begini atau melampaui yang saya suka kayak gitu. Nah saya pikir itu juga dalam dunia film, dunia pelukis seperti itu. Selalu seperti itu. Selalu ada fatson apa enggak? Betul. Nah pertanyaannya kemudian, siapa yang sebenarnya paling besar karya-karyanya yang dilihat sama Aat, disuka sama Aat, kemudian saya yang menginspirasi gitu. Kayaknya saya harus bisa melampaui ini. Sebenarnya kalau di dunia penulisan kan saya juga pernah dulu sempat menulis lah begitu. Kan dulu kalau penulis kan dia bilang bapak, misalnya tuh bapak atau sebagai referensi yang kita ambil. Tapi kalau di lukisan, bapak seni yang cukup menginspirasi banyak hal di dalam perkembangan kekaryaan saya itu adalah salah satunya maestro seni rupa Indonesia yang sudah diakui juga di internasional, itu beliau almarhum Pak Afandi. Yang dan zaman sama Hairul Anwar ini ya. Iya, sesama dengan Hairul Anwar yang kemudian membuat poster perjuangan Bung Ajo Bung yang terinspirasi dari karya-karya Hairul Anwar. Jadi itu yang diinisiasi oleh Bung Karno saat itu. Ini sebenarnya kenapa bisa itu sangat menginspirasi bagi saya, karena sebelumnya kan beliau itu melukis sama seperti pelukis pada umumnya, realis. Jadi dia melukiskan seperti foto, menangkap seperti itu. Lalu kemudian lukisan-lukisannya itu kemudian berkembang, dia sampai diundang ke India, dan di India dia menjadi salah satu seniman yang dibanggakan di sana. Dan begitu pulang ke Indonesia, di sini perkembangan pesat terhadap karya-karyanya itu sangat luar biasa, di mana orang-orang sibuk mencari puas
mencari kuas, mencari alat-alat yang sangat bagus untuk bikin lukisan. Dan kadang-kadang itu menjadi kendala juga untuk kita berkarya karena selalu dengan alasan, oh saya belum dapat alat yang bagus ini. Nggak bagus kuasku, catnya Nggak tidak bagus kualitasnya, nggak bagus ya. iniku dan lain-lain. Avandi tidak. Avandi melakukan gebrakannya itu di aliran dia yang sampai diakui dunia itu adalah dia membuat potret wajahnya itu, kalau bisa dicari di kita googling lukisan Avandi itu Pak, kita bilang ini lukisan jelek sekali, sangat jelek secara visual. Banyak orang bilang begitu. Tapi kenapa dia menjadi ikonik dan sangat bersejarah? Karena ya seperti lukisan-lukisannya. Itu dengan spontanitas yang sangat tinggi, dia berusaha melukiskan kejelekan wajahnya sejelek-jeleknya. Di mana seluruh pelukis-pelukis kebanyakan itu melukis wajahnya seindah-indahnya. Dia justru sebaliknya. Dia malah melakukan yang sebaliknya. Jadi orang bilang, kenapa melukis lagi wajahmu dengan versi terjelekmu? Sudah banyak lukisanmu. Tidak. Saya merasa bahwa lukisan-lukisan saya ini belum sepenuhnya jujur. Masih ada hal-hal yang saya sembunyikan, kejelekanku, yang belum sempat kulukiskan ini versinya. Nah, itu bagi saya kalau direnungi itu sangat dalam. Misalnya kenapa kemudian orang-orang kita kemudian menjadi hobi make up, menjadi hobi menampilkan citra yang baik, karena sebenarnya kalau kita belajar dari sini kita terlalu membatasi diri untuk menjadi apa adanya dan menjadi jujur. Jadi tidak otentik, jadi tidak original. Dia menjadikan karyanya sebagai rumahnya gitu, karena tempat di mana tidak ada kebohongan kan hanya rumah gitu. Jadi yang menarik itu juga Pak, Avandi ini kalau melakukan kan selalu OTS atau live lukis on the spot. Misalnya yang terkenal lukisan-lukisannya itu ayam dikasih adu baru langsung dilukis. Iya, saya pernah lihat itu. Kalau kita masuk di Museum Avandi itu, yang sekarang harganya miliaran satu lukisan itu. Kalau kita masuk ke dalam ada video begitu beliau melukis langsung di lokasi. Itu cuman asistennya cuma menuangkan saya cat, dia langsung ambil pakai tangan, enggak pakai kuas. Itu langsung dia, karena dia bilang seperti ini. Sebenarnya untuk menangkap objek, kalau bagi perupa itu sebenarnya bukan hanya memindahkan objek ke dalam kanvas, tapi yang kita pindahkan adalah rasa, emosi, dan historinya ke dalam kanvas. Berarti itu juga mungkin yang mempengaruhi suatu karya itu jadi mahal. Ada nyawanya, karena memang dibikin dengan itu ya. Dengan Kalau hati, dengan emosi. rasa. Sebenarnya kalau untuk pelukis kan banyak, ada bahkan yang bertahun-tahun lukisannya tidak selesai. Kalau Avandi tidak dia Pak. Kalau Avandi dia begitu dia di lokasi, Jadi tiba-tiba ada inspirasi, pokoknya 5 menit, 10 menit langsung jadi. Selesai. Karena dia bilang, kalau saya melukiskan ayam, waktu dia beradu, itu lukisan saya harus selesai begitu dia pas beradu, dia harus tertangkap. Jadi begitu dia selesai beradu, kemudian baru kita mau tangkap, itu Beda. emosinya sudah hilang. Karena yang kita tangkap emosinya. Bagaimana ayam ini ketika marah, ketika bertarung, bagaimana caramu menangkap sesuatu yang sudah lewat. Maksudnya emosinya pasti tidak akan sampai. Itu yang dia Biasa. Semua karya yang bagus itu dibangun dengan rasa. jelas dan saya sepakat. Itulah kenapa bisa memberi masa lalu itu selalu bisa jadi bahan. Iya. Selalu bisa jadi bahan karena pasti ada rasanya. Oke. Ya, jadi itu cukup menginspirasi karena ya salah satunya bahkan maestro kita tadi Pak Nasirun juga sangat terinspirasi dari beliau karena salah satu seniman terjujur yang pernah Indonesia miliki adalah beliau. Nah, dari ceritanya Aat ini kita bisa tangkap bahwa Aat ini sangat-sangat terliterasi dengan baik dengan profesinya sebagai seorang perupa. Itu yang barangkali bisa menjadi satu, kan ada banyak wacana yang berkembang kalau misalnya orang pintar itu atau orang cerdas itu misalnya harus yang pintar matematika atau pintar linguistik. Sementara tidak semua orang cerdas di satu bidang yang sama. Dan juga ada yang berpikir bahwa seperti perupa ini ya, seperti melukis itu adalah kecerdasan atau kemampuan yang given gitu bakat. Ternyata kalau bicara dengan Aat ini itu bisa dilakukan dengan belajar pasti. Dengan mencari pengetahuannya apa semua, jadi selalu terbuka ruang untuk itu. Oke, jadi kita mau dengar ceritanya Aat nih, sampai kenapa dia kemudian membuat komunitas Ikatan Perupa Surabaya. Ya, ini masuk sesi yang menarik bagi kami sebagai
inisiator dari Ikatan Keluarga Perupa Sulbar. Ikatan keluarga. Iya, Ikatan jadi sebenarnya keluarga, juga Ikatan Keluarga Perupa Sulawesi Barat. Nah, kalau kita runut sekitar tahun 2019 di Jogja itu lagi aktif-aktifnya, tiba-tiba terhalang dengan COVID. Oh ya. Jadi semua pagelaran seni rupa itu terhenti tiba-tiba. Yang ada hanya perenungan. Jadi yang ada hanya perenungan, sampai-sampai semua yang mahasiswa daerah yang ada di Jogja diwajibkan kembali ke asramanya masing-masing dan di lockdown total. Saat itu keterbatasan saya pribadi untuk mengakses material-material untuk melukis sangat terbatas. Dan pada saat itu selama 1 bulan itu kami cuma dicekoki media-media offline dan online yang memberitakan tentang COVID dan lain-lain. Pada akhirnya itu menjadi sumber inspirasi saya untuk berkarya. Saya bikin salah satu karya yang juga diikutkan di pameran kementerian. Itu pameran dari rumah, judulnya tentang COVID-19. Jadi koran-koran yang datang ke asrama itu, yang biasanya teman-teman cuma ambil gambar toko-toko favoritnya di bola, dia gunting-gunting, terus dibakar tanpa sempat dibaca. Yang saya cari justru adalah informasi tentang berita tentang COVID. Jadi awal mulanya datang ke Indonesia sampai akhirnya dan lain-lain, itu yang saya gunting Kak. Baru saya tempel-tempel semua itu. Baru saya pelajari semua runtutannya, baru saya ilustrasikan. Di antara 6.000 seniman saat itu terpilih 150 karya di Indonesia. Salah satunya itu yang dari Sulbar. Jadi dari koran. Kenapa bisa lolos? Sementara orang-orang lain itu ada yang menggunakan tembaga, kuningan, ada yang menggunakan patung sampai effort begitu untuk dapat ikut pameran itu. Saat itu saya cuma menggunakan koran bekas yang mungkin tidak sempat dibaca oleh teman-teman. Ini menandakan bahwa tidak ada di dalam keterbatasan ruang dan waktu, inspirasi itu tidak tertutup gitu. Dari situ kemudian saya ada kesempatan pulang dari Jogja. Begitu pulang dari Jogja Kak, saya berpikir ini kan masih suasana pemulihan pasca COVID. Alangkah baiknya kalau kegiatan yang saya lakukan di Jogja tidak serta-merta vakum begitu saya kembali ke daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya bisa jalan sendiri? Kita butuh ekosistem yang sama. Teman diskusi minimal ya. Dulu saya itu selalu menyalahkan keadaan Kak. Sampai saya bilang kita tidak bisa berkembang di suatu daerah yang ekosistemnya tidak ada. Saya otak-atik itu pemikiran seperti itu sampai pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa jika ruang gerakmu tidak ada, ciptakan ruang sendiri. Maka lahirlah itu Ikatan Perupa Sulbar. Berangkat dari lagu daerah, ada lagu-lagu daerah yang membahas dari Polman kan saya awalnya bergerak itu Pak. Ada lagu-lagu daerah yang membahas misal di Pasak B, Tokarama dan lain-lain itu. Di Pasar. Ada juga Monumen Lamongan Batu di Luyo, sampai kemudian makam Raja Todilalin dan pengrajin perahu sande. Itu kita libatkan sejarawan dan budayawan lokal untuk menemani, mendampingi di lokasi, terus menyampaikan literasi tentang objek yang akan dilukis sama teman-teman. Saat itu adalah 5-10 orang yang hadir, walaupun itu orang umum, ada pelajar, ada macam-macam. Ya saya rasa itu awal yang baik, walaupun belum ada pure ini betul-betul pelukis yang hadir, tapi saya rasa itu awal yang baik karena siapapun bisa. Nah dari situlah itu orang tua itu betul-betul support, dia masak terus, guras apa, ada orang yang hadir atau tidak ada, pokoknya ibu tetap bikin itu, dibawa ini bawa pergi. Luar biasa. Jadi memang betul-betul disupport. Dan saat itulah kemudian terkumpul sekitar 10-15 orang itu di sekitar Polman itu, tapi rata-rata pemuda. Jadi saya berpikir apakah memang cuman pemuda ini? Karena kan sebelumnya di Jogja itu setiap ada pameran nasional kan ada 2 kali pameran nasional yang saya ikuti itu panitianya kebetulan saya. Dan seluruh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia itu yang menyetorkan karyanya, yang menerima karyanya dan setelah diseleksi dan lolos, yang menerima karyanya itu saya. Jadi saya jadi admin ininya, kekaryaan namanya. Makanya saya penasaran dari sekian banyak provinsi yang ngikuti ini kenapa Sulbar tidak ada.
Dan saya mau mencatatkan diri sebagai orang Sulbar saat itu, tapi karena di komunitas Ikatan Pelukis Indonesia itu di nasional, saya masuk sebagai seniman Jogja. Jadi sebenarnya tidak ada orang itu. Jadi saya pikir apa yang menjadi kendala sebenarnya ini, apakah akses informasi tentang pamerannya yang tidak ada, atau teman-teman di daerah yang menutup diri untuk mendapatkan informasi itu. Nah, itulah kemudian yang membuat kegelisahan. Tapi kan karena cara saya melukis atau cara saya berkarya selalu dengan observasi, kita perlu mengetahui latar belakang masalah yang terjadi. Salah satunya adalah kita harus turun ke lapangan. Jadi begitu turun ke lapangan, apakah memang tidak ada pelukis tua? Oh ternyata ada. Jadi kita melakukan pendekatan tadi dengan kebudayaan, itu tadi berangkat dari lagu-lagu, terus cari relasi kesana kesini. Oh ternyata ada orang-orang pelukis-pelukis tua atau perempuan senior itu. Kita menggunakan pendekatan budaya tadi, Mapatabe, kita datang ke rumahnya. Tabe bang, sudah pernah terbentuk sebagai komunitas atau apa? Kami cuman berkumpul beberapa tahun yang lalu, tapi kadang tidak aktif juga dan lain-lain ya. Dari situ saya bisa ada juga kesenjangan ini, penggunaan media sosial untuk generasi tua dan generasi muda. Jadi kalau generasi kita sekarang, WhatsApp, Instagram dan lain-lainnya itu sangat difungsikan. Tapi kalau di generasi yang perempuan tua itu kebanyakan menggunakan Facebook. Itu Facebook. Bahkan ada yang tidak punya WA, masih di telepon manual. Itu yang saya rasa paling sulit mengumpulkan mereka itu. Dan ada juga yang masih berpikiran, tidak usahlah, kami kan sudah tua, tidak usahlah berkomunitas begitu. Biarlah Sulbar berjalan apa adanya seperti ini. Tapi bagi saya yang penting kan saya sudah berpamitan, maksudnya sudah permisi lah bahasanya. Sudah Mapatabe? Iya sudah Mapatabe itu Pak. Saya bilang apapun yang terjadi ke depan, yang penting ini salah satu jejak bahwa saya pernah Mapatabe ini. Bismillah saya akan mulai dengan nama Ikatan Keluarga Perupa Sulbar saat itu. Kenapa Ikatan Keluarga? Karena yang kita mau bangun itu kekeluargaan. Betul. Itu silaturahmi. Kalau di bahasa saya itu Pak, silatukarya. Jadi silatukarya. Kenapa? Karyamu dan karyaku, ayo kita bersilaturahmi dalam karya. Itu Mi yang sekarang berapa anggotanya? Setelah itu dari Polman kan banyak kabupaten lain juga di pelosok-pelosok terutama itu mengajak, akhirnya sampai Majene, sampai Mamuju, Karusa saat itu juga Mateng Karusa, sampai Mamasa baru pasang kayu. Total Sulbar itu kurang lebih alhamdulillah saat ini 100 lebih. Walaupun untuk mengumpulkan semua di dalam satu event itu sangat susah luar biasa, karena kita tahu tadi masing-masing tidak ada yang pure betul-betul melukis. Yang betul-betul melukis fokus di situ itu sangat sedikit orangnya Pak. Karena ada berapa yang pelukis? Mungkin itu Sulbar. Maksudnya yang betul-betul yang aktif melukis mungkin. Cuma melukis saja begitu. Yang profesinya memang yang profesinya, maksudnya profesional dia. Itu paling bisa dihitung jari lah 10-an orang. Karena kenapa? Yang lain ini ada yang profesi guru, ada yang jadi mereka tuh cuma dijadikan sampingan. Kita siap kolaborasi untuk semua pelukisnya itu. Kita punya tempat, silakan bikin pameran. Kalau untuk pameran Pak, sebenarnya dulu setiap hari jadi Sulbar itu kita adakan pameran lukisan dulu, kolaborasi dengan fotografi. Itu semua karya di semua kabupaten kita datangkan. Nah, tapi kalau misal ke depan ada hal seperti itu lagi, itu kita sangat terbuka dan untuk berkolaborasi. Yang saya mau bahasakan di sini tadi adalah kenapa penting ini komunitas? Karena yang pergerakan seni rupa di Indonesia itu rata-rata di Jawa dan Bali. Kalau kita cari di Google atau cari perkembangan seni rupa itu rata-rata Jawa dan Bali. Betul. Bali banyak. Kenapa kok di Indonesia Timur tidak se-wow itu, tidak se-ini? Ternyata salah satunya adalah konektivitas, relasi, keterbukaan senimannya, keinginan untuk maju bersama misalnya ya. Karena kan rata-rata selalu ada isu egosentris. Betul. Di kesenian itu pasti ada isu egosentris. Padahal ada saja orang-orang yang berpikir memang
suka berkolaborasi itu. Dan era sekarang itu era kolaborasi. Iya, Era kolaborasi. kita saling membesarkan, saling bersama. Atau bisa jadi ada yang berpikir bahwa saya susah hidup dengan Oh. menggambar, melukis. Ya, bisa jadi Akhirnya tidak melulu sebagai seperti hobi. itu tentang tidak bisa hidup dengan itu atau kan misalnya tidak. Tapi bisa jadi juga memang tadi ekosistem yang belum terbentuk itu kan. Karena kan seni rupa itu kemudian hidup ketika betul-betul menjadi kebutuhan juga. Itu dia akan hidup secara pasti natural gitu. Seperti di Bali misalnya dalam acara keagamaan seni rupa sangat dibutuhkan misalnya ornamen-ornamen. Nah, ini yang kemudian kalau di kita misalnya di Sulbar ya anggaplah misalnya kita ke Mamasa gitu ya, itu ornamen-ornamen itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan rumah apa dan lain-lain. Di Kalumpang apa, jadi mungkin itu juga salah satunya ya. Tapi betul tadi apa dia bilang bahwa kesadaran untuk membangun itu memang ya itu juga sih yang belum ada. Kebanyakan itu di mana-mana itu Pak, seniman itu tidak mau dikumpulkan. Ada Karena idealis. sangat susah sekali Pak, iya, karena iya, itu juga seniman ya. itu dilandasi oleh idealisme yang tinggi. Itu. Jadi idealismenya mereka itu tidak mau disandingkan dengan idealismenya orang lain. Kenapa dia jadi Apalagi seniman? dibanding-bandingkan. Karena dia punya idealisme itu. Iya. Ya. Cuman yang kita mau Pantas. edukasi ke teman-teman itu adalah bahwa kalau satu seniman saja dengan idealismenya bisa merubah satu daerah, bagaimana dengan banyak seniman ini? Itu makanya saya bilang kolaborasi. Bahkan ada yang sudah dibuatkan grup, keluar grup karena beberapa kegiatan-kegiatan kita itu memang membuka kolaborasi seluas-luasnya, berkolaborasi dengan event musik kita masuk, live mural, anak film, foto apa. Bahkan ada yang bilang kenapa enggak bikin khusus untuk seni rupa saja. Saya bilang tidak segampang itu, tidak seinstan itu. Di tempat lain bisa bikin khusus untuk seni rupa karena memang mereka punya ekosistem, mereka punya pelaku yang aktif dan mereka punya penikmat seni yang memang sudah teredukasi sejak dini. Anggap begini misalnya, latar belakang kenapa saya bikin KVS juga salah satunya adalah saya sadar betul seperti ini Pak, kesenjangan itu tentang waktu saya kecil yang saya gambar adalah 2 gunung, 1 matahari. Saya juga. Ada burung-burungnya. Saya juga. Ada burung-burungnya. Iya lah, 2 gunung, ada jalan, sawah, laut, yang burung bentuk M, matahari. Pertanyaan saya, kita tidak bersaudara, kita lahir di daerah yang berbeda-beda dengan iklim cuaca yang berbeda-beda, seni budaya yang berbeda-beda, kenapa gambar kita sama? Padahal itu gambar ketika kita sekeliling di Sulawesi, tidak ada itu gambar 2 gunung, 1 matahari dan seperti tidak ada Pak. Itu ada di Jawa Tengah. Sekarang pertanyaannya siapa yang pertama kali yang masukkan ke sini? Iya, saya jadi lihat televisi barangkali. Saya nyata pokoknya kalau gambar itu saja. Ternyata dari sejak dulu kan mungkin transpirasi itu orang-orang Jawa datang ke sini dan masuk di sekolah-sekolah. Mengajarkan itu ya. Apa yang mereka terima di luar itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang melandasi kenapa komunitas kami membuat kegiatan yang namanya Seniman Masuk Pelosok. Pertama kali kami adakan di Kunyi itu hari di Pulau Limandar. Jadi anak-anak di berbagai daerah kita datangkan 5 anak, kita kumpulkan di dalam satu event kolaborasi komunitas. Baru kemudian anak-anak itu kita kasih kanvas atau kertas kosong, cat, kuas. Baru anak-anak itu disuruh menggambarkan pemandangan yang ada di hadapan mereka, versi mereka sendiri, langsung seberani itu. Karena kenapa? Kenapa seniman masuk pelosok? Karena tidak semua orang di pelosok mengenyam pendidikan. Itu yang pertama. Dan tidak semua orang yang berpendidikan pernah bersentuhan dengan alat-alat seperti itu. Bahkan saya pribadi waktu kecil pegang cat saja sama kuas itu dianggap barang orang dewasa. Bayangkan keterbatasan kita untuk. Nah sekarang itu guru-guru di sekolah nanti lukisan anak-anaknya itu dianggap bagus kalau sesuai selera gurunya, bukan berlandaskan ekspresi dan kejujuran siswanya. Nah kalau yang kelas privat yang kami buka, nah, apa yang ingin kamu ekspresikan? Kamu ekspresikan. Kami cuma mengajarkan bentuk-bentuk dasar seperti ini. Warna-warna itu cuma ada 5, walaupun sebenarnya ada 3, toh? Karena hitam putih tidak termasuk warna katanya di teori warna itu. Tapi ada 3 itu, merah, kuning, biru itu, yang kemudian bisa melahirkan berbagai macam warna. Dan anak-anak itu kita kenalkan itu Pak. Jadi mereka mau bikin warna apapun yang mereka sesuai karakternya, terserah. Persoalan guru bukan mengklaim bahwa oh ini bagus, ini tidak, tapi yang perlu kamu tanyakan seberapa jujur anak-anak ini dalam karyanya. Itu lagi-lagi di situ. Di situ yang kemudian anak-anak kemudian tidak bebas
mengekspresikan diri karena selalu dibatasi oleh standar-standar Standar orang tua, ya, standar guru, standar itu Pak yang ini. Iya, di sisi karya saya sepakat itu ya. Karya memang itu ketika dia jujur tidak bisa kita kemudian memberikan nilai berdasarkan perspektif kita sebenarnya. Jadi ketika kita bicara tentang anak-anak sudah bisa menghasilkan karya, maka semua nilainya akan sama gitu. Kemampuannya berkarya, bukan terhadap hasilnya, tapi lebih kepada prosesnya. Karena ketika kita memberi nilai, bisa jadi itu akan membunuh karakternya, membunuh motivasi, membunuh kreativitasnya. Karena dia menganggap, oh saya tidak lebih baik daripada itu, saya tidak punya bakat nih. Saya di Sulawesi Barat Pak, salah satu karyaku itu yang jarang orang bisa nikmati. Karena dia anggap saya, lukisan-lukisanku yang seperti ini, dia anggap saya tidak bisa menggambar orang. Ya mungkin ada lukisan yang Padahal nanti kita Pak, dasarnya itu lukisan realis baru masuk ke surrealis. Ya kan ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang kemampuan estetika kita ini masih berada pada ini ya. Iya. Beda-beda untuk memahami Kita sebuah dari- karya, betul. Karena kita sudah dari luar, kita melihat, oh banyak sekali Iya, di sana. Aliran-aliran itu ada realis, ada surrealis, ada kubisme, ada dadaisme, ada kontemporer, ada banyak sekali. natural. Sangat Iya. banyak. Dan itu tidak salah sebenarnya karena perspektif orang menilai sesuatu itu kan berdasarkan pengetahuannya gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah upayanya untuk mencari pengetahuan itu gitu. Berusaha tidak mencari pengetahuan baru. Jadi kan kita memang tidak ada kampus yang ada fakultas seninya. Tapi kan hari ini tidak penting gitu. Iya, Ketika tidak misalnya saya bahkan kepikiran seandainya Google bisa mengeluarkan ijazah, yuk rame-rame kuliah di Google karena dosennya pasti selalu masuk gitu. Iya. Tapi itu bisa jadi bahan obrolan kita ini sama ChatGPT. sama tentang itu karena kan baru viral kemarin tentang ternyata gambar yang dihasilkan sama yang mungkin bisa sekian bulan, sekian tahun itu bisa diciptakan sama AI dalam sekian detik gitu. Dengan prompt yang bagus menghasilkan gambar yang sangat luar biasa bahkan sampai kayak model Ghibli. Tapi sebelum ke situ kita mau Kita lihat gambarnya dulu. gambarnya dulu. Kalau tadi ada kelapanya, ini ada kelapanya lagi. Kan semesta Anjoro. Iya, begini karena di sini ada titi bangsanya ada namanya berarti di sini. Begini ya. Semesta Anjoro, Bos. Ternyata di balik ikan ada kelapa. Kenapa daunnya ke bawah ini? Iya. Iya. Iya, Ini ini dia tenggelam apa ya? salah satu karya saya buat 2024 dan Baru. baru-baru ini Pak, saya dapat undangan dari Makassar lagi, Revolusi Esok Pagi yang ke-6. Temanya persis dengan judul lukisan ini. Judulnya Post-Truth. Iya. Judulnya Post-Truth. Post-truth. Iya, Pasca kebenaran. Pasca Iya, kebenaran. pasti kebenaran. Di mana kebenaran itu menjadi hal yang ya ini selalu berlandasan kejujuran yang tadi ya. Jadi saya di sini menggambarkan ini ibaratnya di samudra, di suatu samudra yang Kebenarannya di bawah, di atasnya Iya. kepalsuannya gitu Iya, atau gimana? jadi ada satu kapal Sande. Sande. di tengah laut ini terombang ambing. Dia disuruh memilih di antara dua buah kelapa. Disuruh memilih di antara dua buah kelapa. Iya. Yang paling dekat dengan dia, karena dia mendekat menuju kelapa itu adalah kelapa yang paling segar. Kelapa yang paling warnanya yang paling mencolok. Iya, betul. Oh, kayaknya Masih ini hijau. nih kelapa yang bagus. Iya. Kayaknya ini nih kelapa yang bagus ini. Karena nampak dari permukaan laut saja, wih masih bagus warnanya, masih hijau. ini masih. Ini bisa saya minum kalau saya haus di sini. Oh, ini kelapa yang bagus ini. Saya akan ambil yang ini dan saya akan bawa pulang kalaupun saya ini toh. Ternyata di kejauhan dia juga melihat kelapa yang satu ini, tapi mungkin sudah nanggap wah itu sudah rusak, sudah busuk itu sudah tidak bagus toh. Warnanya sudah jelek itu. Karena secara permukaan yang tampil seperti ini. Ya. Ternyata yang terjadi di kedalaman itu yang justru punya potensi yang tumbuhnya lebih banyak itu yang ini, tapi tidak lihat, tidak kelihatan tuh. Yang lihat itu yang anggap bagus cuma yang ini, tapi yang ini tidak terlihat. Bagaimana di bawahnya? Bisa saya kalau dia ambil ini, ini lebih ini bisa ditanam, bisa dan lain-lain. Jangka panjang juga. Nah, kenikmatan yang semu saja yang nikmati orang. Makanya itu dia post-truth. Jadi kadang-kadang yang tampak benar di hadapan kita belum tentu benar. sepenuhnya benar. Kalau begitu saya mau buka topeng dulu.
Jadi seperti itu ya. Jadi ini barangkali juga sejalan dengan istilah ada gium tua ini tentang don't judge book by its cover. Kan biasa gitu, jangan menilai buku dari sampulnya. Karena kadang sampulnya buruk, isinya bagus. Boleh jadi juga penulisnya belum kenal sama senior. Jadi sampulnya belum bagus ya. Oke, kita lanjut next karya berikutnya, Kak. Oke. Nah, kali ini agak sedikit realis ini ya. Ini karakternya yang kelapa sudah tidak kelihatan. Ini tahun berapa ini? Kalau ini sebenarnya bukan lukisan saya, Oh, tapi lukisan murid saya. Oh, Lukisan murid saya. Jadi itu galeri Alam Karya. Sebagai sekretariat IKPS itu sudah ada 4-5 orang teman yang belai datang belajar dari jauh. Ada yang dari Majene, ada yang dari Pasangkayu. Ini dari Pasangkayu, dari Sarjo. Dia datang belajar melukis. Dia betul-betul mulai dari nol. Jadi dia diajarkan cara mencampur warna, cara ini sampai kemudian dia dapat hasil seperti ini selama 4 bulan dia tinggal di galeri. Tinggal gratis, belajar gratis apa. Sampai kemudian memang belajar ya? Iya, memang datang dari Sarjo itu. Kemudian dia datang ke Mamuju, sudah mulai berkembang karyanya saya lihat. Saya ajak kemudian mural di luar, kalau ada job saya berdayakan dan saya gaji. Jadi Sudah mulai. ya, dia sudah mulai dapat penghasilan dari ini. Dia sudah mulai terbuka wawasannya. Karyanya sudah seperti ini. Jadi setelah itu dia pulang ke Sarjo dan sekarang di Pasangkayu itu Pak, dia yang terima jasa lukis. Buka komunitas, buka ini juga di sana. Ini memberdayakan. Memberdayakan. Jadi ini juga ya memberdayakan dan membuat orang bertumbuh. Bahkan ada kemarin yang jauh-jauh dari NTT. Lebih Tinggal jauh di lagi. galeri beberapa bulan dan melukis terus, berkegiatan. Banyak orang-orang yang datang seperti itu ya. Kita memang sangat Kita terbuka. butuh orang-orang seperti itu, Kak, sebenarnya dia. Jadi yang dinilai betul-betul ya, dia mau belajar, dia tinggalkan kerjaannya kepala cabang perusahaan di bawah, dimatiin, dia datang belajar ke sini untuk Berarti dia ada passion gitu. Karena kan sebenarnya ini juga fun fact gini. Iya. Banyak yang merasa bahwa passion itu adalah sesuatu yang kita sukai. Padahal sebenarnya passion itu adalah sesuatu yang kita rela berkorban untuk itu. Mungkin ini dia mengejar passion karena dia rela Karena mengorbankan memang- anunya. Bukan sekedar menyukai, tapi kan ya mati-matian untuk berkorban untuk itu. Tapi begini Kak, Kak, mungkin saya kan tidak terlalu tidak terlalu paham ya tentang karya lukisan. Bagaimana dengan hari ini kan sudah memindahkan objek melalui kamera, kemudian kita bisa saja print lebih besar, kemudian bahkan mungkin lebih detail ya dibandingkan dengan lukisan. Bagaimana dengan tanggapannya? Iya, dulu kalau kita cerita sejarah perkembangan seni rupa modern atau seni rupa global lah ceritanya, kan sebenarnya ada fase seni rupa itu dibagi-bagi. Ada seni rupa yang khusus di Indonesia, ada seni rupa global, ada. Jadi perkembangannya itu memang dari dulu yang ada yang tradisional, ada yang naif, kemudian ada yang di era Renaissance, perkembangan itu pencerahan itu. Tempat pencerahan. Dulu seni rupa itu hadir untuk hadir berdampingan dengan kekuasaan dan di bidang keagamaan. Ya, otoritas keagamaan ya. Otoritas keagamaan, baik itu gereja dan lain-lain. Itu memang sangat lekat. Jadi apapun yang kekuasaan dia minta dilukiskan oleh ini. Makanya lahirlah tokoh-tokoh saat itu pas Renaissance itu lahir seniman terkenal dunia namanya Leonardo da Vinci. Salah satu lukisan termahal di dunia. Itu karyanya Leonardo da Vinci. Kemudian ada pesaingnya juga namanya Michelangelo. Michelangelo itu kalau kita lihat gereja-gereja Katolik yang besar itu yang plafonnya dilukis semua apa segala macam, itu satu era sama. Yang menarik di sini adalah karena ternyata di sejarah belakangan itu kemudian karya-karya itu standar estetikanya itu sangat berkembang. Dulu keindahan itu bisa dinilai, bisa diukur seberapa akurat dia menggambarkan isi Alkitab misalnya, seperti itu. Seberapa sanggup senimannya menggambarkan anatomi yang sangat detail itu. Kalau kita belajar tentang Leonardo da Vinci, Memvisualkan ya, memvisualkan, mempelajari objek yang akan dia lukis,
Dulu itu Leonardo da Vinci sampai membedah mayat. Jadi Supaya dia tahu struktur supaya dia anatominya. tahu anatominya manusia bagaimana, lapisan kulitnya bagaimana, sampai kemudian part demi partnya itu anatomi manusia Sampai itu detail dibedah. begitu ya? Iya, untuk mempelajari karena dulu tidak ada Google, Iya. tidak ada kamera, tidak ada yang sampai kemudian perkembangan seni rupa itu kan standar keindahannya itu sudah mulai bergeser. Bahkan ada karya-karya di mana dipamerkan saat itu mengobrak-abrik pemahaman lama tentang seni rupa. Yang awalnya dia bilang karya seni yang bagus itu adalah karya seni yang sangat detail, sangat realis, sangat ini, sangat itu. Maka lahirlah karya-karya impresi, misalnya karyanya Van Gogh. Vincent Van Gogh kalau kita tahu itu karyanya Mystery Night, itu dilukis di rumah sakit jiwa. Dia mendaftarkan diri sebagai orang gila karena dia memotong kupingnya sendiri dan menghadiahkannya kepada seorang pelacur saat itu dan minta dijaganya dan lain-lain. Karena dia tidak tahan dengan asumsi orang-orang bahwa karyanya itu tidak seperti ini, tidak seperti dan lain-lain. Ada sangat banyak hal. Nah, jadi belakangan ini gempar sekali nih internet, Kak. Gempar sekali karena menyoal itu tadi. Sejalan dengan pertanyaannya Kak Samsir ya. Betul. Jadi kehadiran AI ini kan sudah bukan rahasia, dia akan mendistribusi banyak hal, termasuk dalam hal dunia seni rupa. Jadi karya-karya yang dihasilkan oleh perupa dengan waktu yang cukup lama itu bisa dihasilkan sama AI dengan prompt yang bagus. Ya. Contoh yang paling viral ini kayak itu tadi, gambarnya Ghibli. Studio Ghibli. Studio Ghibli yang di Jepang itu, sebentar sekali, sepersekian detik muncul. Padahal ada satu scene itu di Ghibli itu, kalau tidak salah, durasinya berapa ya? 1 menit kah berapa itu? Sekian detik itu digambar satu persatu orangnya dengan waktu yang cukup lama. 1 tahun lebih untuk menghasilkan scene 4 detik itu. Sementara AI bisa menghasilkan gambarnya Studio Ghibli dalam sepersekian detik, Pak. Bagaimana tanggapan terkait itu dan seberapa terganggunya sebenarnya teman-teman perupa dengan kehadiran AI. Oke. Kalau kita membicarakan tentang bagaimana sebenarnya yang pertama dilandasi itu kalau berkarya adalah etika. Tidak terlepas dari etika. Itu etika. Jadi ada misalnya etika pengkarya. Etika pengkarya itu jangan mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Adapun persoalan kalau di seni rupa ada istilah mimesis, Kak. Mimesis itu dia tiruan. Jadi ada bahkan kalangan-kalangan yang mengatakan mimesis ini tidak ada sesuatu yang betul-betul baru, termasuk karya seni rupa. Pasti dia adalah meniru atau menjadikan referensi karya-karya sebelumnya, baik dari alam, baik dari karya manusia atau apapun itu. Jadi itu istilahnya mimesis. Jadi itu sah-sah saja. Tapi yang tidak dibolehkan adalah kalau betul-betul pure menjiplak style orang lain ataupun karya orang lain. Itu memang secara etika itu salah, tidak dibenarkan. Adapun sebenarnya ya persoalan karena saya sendiri juga sering terjadi. Jangankan di AI, di dunia seperti ini saja banyak lukisan-lukisan saya yang tiba-tiba jadi baju di sablon tanpa sepengetahuan saya. Itu kan melanggar hak cipta. Ya, saya pernah itu, Kak. Waktu saya di Polman kan saya melukis karena saya masuk di Museum Mandar. Di dalam hanya ada 7 sampai 8 tokoh pejuang Sulawesi Barat itu saat itu. Saya penasaran, akhirnya saya riset. Sampai saya temukan sekitar 14 sampai 15 tokoh sebenarnya ini yang turut berjuang dan ada bukti sejarahnya. Kan yang paling dibutuhkan adalah ada bukti sejarahnya. Dan ada narasi yang mendukung di belakang. Sampai saya lukis itu ada kurang lebih 14 sampai 15 tokoh saya lukis dalam satu kanvas. Sampai mahasiswa daerah di Malang itu dia minta duplikatnya itu karya, saya kirim ke sana. Yang saya mau saya korelasinya dengan peristiwa yang tadi adalah karya ini kan terpajang di Polman sampai sekarang. Dan tiba-tiba begitu saya pesan bingkai di Majene, tukang bingkainya bilang, ini lukisan, kan saya kasih lihat itu lukisan. Ini lukisan, pernah ada LSM datang ke sini, itu dipecah satu-satu kepala itu dan dibingkai. Dan awalnya saya cuma asal ini saja kan. Pas saya pulang ke kampung, di kampung ada tamu dari salah satu
kampung di Campat. Dia bilang begini, ada lukisan yang persis di rumah ini, tapi satu-satu kepala di SD. Jadi ada LSM yang datang menawarkan LSM yang datang menawarkan ke sekolah. Itu masing-masing kelas dapat 14 wajah, itu dipecah 14 wajah kali 6 kelas kali beberapa sekolah. Satu wajah itu dijual 250.000 tanpa sepengetahuan saya. Ngeri. Kalau mau dibilang apakah saya marah? Jelas marah. Tapi sebagai pelaku kreatif, kita juga harus mengerti tentang hak cipta. Jadi kalau kita mau karya dilindungi, kita harus mendaftarkan hakinya. Situ. Nah, proses inilah kemudian yang masuk di etika hukum yang sedang diupayakan oleh editor-editornya Studio Ghibli itu kan. Kan bisa secara hukum internasional itu bisa digugat. Saya mau bicara dulu terkait ini. Ini menarik menurut saya. Kalau saya sih mau ada atau tidak ada hakinya dulu, penting untuk melakukan kritik atau koreksi terhadap itu. Minimal kita bangun etikanya, misalnya siapapun ya, sekolah atau apa, untuk rame-rame ya menurunkan gambar itu gitu. Itu menjadi penting menurut saya, daripada kemudian membiarkan. Kalau itu dibiarkan berarti sama saja kita membenarkan kejahatan itu. Tapi kalau saya penting, misalnya ada informasi ya melalui podcast ini juga mungkin kita sampaikan ke sekolah-sekolah atau apapun itu yang selama gambarnya yang ada di pecah-pecah terpajang itu ya kita kasih turun semua rame-rame gitu. Karena ya ini bicara etika, bicara karya gitu. Bukan persoalan harganya atau apanya, tapi ini tentang kita punya karya gitu loh. Kok tiba-tiba itu menjadi penting menurut saya. Ya seperti itu. Ya, saya rasa itu juga yang dalam hal apapun sebenarnya, kayak misalnya ada event baik itu daerah atau apapun itu, tiba-tiba pakai background musiknya orang. Terus yang punya keberatan. Betul. Ini sebenarnya minta izin lah. Ini sebenarnya dilema pelaku kreatif juga, karena kan selalu landasannya etika. Kalau sudah menyalahi etika itu sampai di mana batas-batasnya? Kalau hukum berbicara sudah tidak kamu daftarkan. Kalau belum kamu daftarkan berarti kamu belum bisa. Betul. Itulah yang terjadi. Makanya sebenarnya seharusnya dalam konteks negara ya, karya cipta itu yang dimungkinkan untuk berguna bagi orang banyak itu, ya seharusnya negara hadir gitu untuk kemudian mengkapitalisasi itu sebagai milik negara yang kemudian bebas masyarakatnya mengkopi sebanyak mungkin. Iya, sebenarnya itu sebenarnya juga yang pelaku-pelaku pelukis ini berusaha geluti, Pak. Jadi bagi saya begini, saya terinspirasi dari katanya Wes Rendra. Wes Rendra itu mengatakan seperti ini, apalah artinya kesenian jika terlepas dari derita lingkungan. Jadi saya sebenarnya yang ku tanamkan ke teman-teman itu adalah, kamu jadi pelukis jangan cuma jadi pelukis saja. Artinya kamu punya sumbangsi, minimal apa yang bisa kamu lakukan dengan jalan itu. Gitu. Kalau misal kamu melukis ya, saya berusaha, saya punya ada sumbangsi melukiskan pucung-pucung itu, minimal menambah referensi lah bahwa di museum itu bukan cuma toko-toko ini saja loh, ada toko yang lain loh. Mana mungkin Sulbar bisa cuma hanya satu toko. Karya itu tidak bebas nilai ya, selalu ada value di belakang. Ujuk-ujuk ada, betul. Itu yang perlu juga barangkali dinotis sama teman-teman di dunia yang lain, penulis film apa, untuk setidaknya mendaftarkan karyanya ke Kemenkumham untuk dapat hak cipta. Di luar dari itu ya itu urusan personalnya perupanya atau pengkarya ya. Ini juga buat Safri kalau bikin flyernya perpustakaan lagi, siapa nih yang foto tulis di situ? Gimana? Betul ya, ini saya capek foto-foto. Iya betul. Dan ditulis foto baik oke ya ini keren itu oke. Itu penting sekali ya, betul dalam dunia kreatif seperti ini. Nah, kita sampai di sesi akhir ini, teman-teman pemirsa, bersama Aat kita banyak sekali membahas hal yang sangat menarik dan penting juga untuk diketahui untuk orang-orang yang ada di Sulawesi Barat ini. Nah, di akhir nih Aat, pesan dan kesan atau harapan untuk baik itu untuk ekosistem perupa di Sulawesi Barat atau secara umum atau kepada pemerintah Mamuju khususnya, atau khususnya Mamuju, lebih khususnya barangkali untuk dinas perpustakaan dan kearsipan. Itu juga mungkin barangkali bisa dirangkaikan dengan penutupnya kita pada sesi episode kali ini. Iya, baik, karena ini sudah di ujung, tentunya saya mewakili pribadi maupun komunitas, karena ini saya bawa nama komunitas.
saya menyampaikan pesan-pesan teman-teman komunitas itu adalah yang pertama, ruang terbuka yang luas untuk pelaku kreatif khususnya di seni rupa ini mohonlah dibuka kolaborasinya dengan pemerintah setempat ya, seperti itu, karena ya sebenarnya walaupun tidak dibuka kami akan tetap mencari jalan, apalagi kalau dibukakan, apalagi kalau Tetap dikasih berkarya, tempat ya. untuk berkarya. Seperti itu. Jadi dibukakan atau tidak dibukakan, kami tetap akan tidak terbendung itu. Tapi apalagi kalau dibukakan itu kami sangat-sangat sangat bersyukur. Misalnya, misal tadi karena kebetulan ini ada Pak Kadis, beliau kearsipan dan ini perpustakaan. Yang namanya kearsipan itu Pak, apalagi di daerah kita mungkin faktor-faktor sejarahnya kan yang tercatat itu mungkin sedikit, yang tervisualkan juga mungkin sedikit, ya paling hanya berlandaskan foto-foto Belanda atau apa. Tapi kalau misalnya itu ada historinya dan lain-lain dan butuh kolaborasi dengan teman-teman perupa, insya Allah kami siap. Kami siap akan visualisasikan bagaimana supaya sejarah dan kearsipan di Mamuju ini bisa tersampaikan kepada publik melalui karya-karya visual. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya pokoknya intinya dibukakanlah ruang-ruang kreatif untuk berkarya. Terus untuk pesan-pesan sendiri untuk teman-teman, jangan menutup diri untuk berkolaborasi dengan siapapun dan dengan apapun, karena dengan membuka ruang-ruang kolaborasi yang seluas-luasnya itu akan memperkaya perkembangan kesenian dan kemajuan kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat. Dan itu akan menciptakan dengan sendirinya ekosistem yang sehat tentang pertumbuhan seni rupa yang ada di Sulawesi Barat. Dan yang pesan untuk teman-teman perupa juga yang lain adalah jangan takut untuk berkarya dalam keterbatasan di daerah kita. Kita tidak perlu melukis sesuatu sebagaimana orang Jawa melukiskan wayang. Kita tidak perlu harus berkarya sebagaimana orang Bali membuat ogoh-ogoh yang begitu mahalnya. Kita punya kebudayaan sendiri, misalnya di Mamasa ada namanya Kampung Tomanarang, di mana kesenian itu sudah berbaur dan melekat tentang tradisi dan kehidupan. Ya, saya rasa itu kita tidak usah terlalu jauh belajar di luar, kita belajar ke sana dulu bagaimana kesenian itu begitu dihargai dan begitu dihormati di dalam lingkup masyarakat. Terus pesan-pesan untuk yang dari saya adalah hidupilah karyamu, maka karyamu akan menghidupimu. Yes. Keren. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang kau ngomong? Kalau dari kita ya pemerintah, ya kolaborasi itu menjadi penting ya dalam hal apapun. Bicara supporting dan membuka ruang, yang pasti pemerintah selalu membuka ruang untuk itu, cuma mungkin belum ketemu aja modelnya, belum ketemu bentuknya. Ini yang perlu kita diskusikan lebih panjang pasca podcast ini ya. Terus satu hal yang pasti bahwa pemerintah memang selalu serba terbatas gitu. Pemerintah selalu serba terbatas, makanya menjadi penting semua elemen di luar pemerintah itu menjadi supporting gitu, sehingga keterbatasan ini bisa saling mengisi. Tapi yakin dan percaya pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya selalu mau warganya atau siapapun itu terus berkarya, terus lebih baik dan memberi sumbangsih bagi Mamuju. Ya, kalau saya lebih banyak mendengar tadi dari penjelasan Kak, saya kan tidak memiliki nilai seni yang seperti Kak tadi. Yang saya dapat itu poin pentingnya bagi saya itu bahwa semua orang bisa berkarya melalui lukisan, tergantung dia melatih dirinya. Itu yang saya tangkap tadi. Dan lebih penting lagi bukan hanya sekedar melukis, tapi punya nilai filosofi yang ingin disampaikan. Dan itu dalam sekali bagi saya. Itu saya mungkin Kak Sapri. Oke. Terima kasih banyak ya. Itulah pesan dan kesan dari host kita juga dan narasumber kita. Saya juga lupa tadi untuk memberitahukan kepada pemirsa, saya spill sedikit saja bahwa ada satu karyanya yang tadi ini yang sudah
dilelang dengan harga yang fantastis sama Luar biasa. dibeli sama Menteri Agama. Agama. Iya. Nanti barangkali di episode yang lain kita akan bahas itu. Setidaknya itu yang saya kasih tahu pemirsa. Saya tutup dengan satu kutipan dari saya sendiri. Bisa aja saya. Ya, jadi pas tadi ini kita pesan kesan saya berpikir apa Bang Ustadi ini. Nanti kutipan orang tidak ada. Iya, ada segitu. Jangan pernah berhenti berkarya. Kalau ada yang bilang karyamu jelek tidak apa-apa. Boleh jadi orang itu belum sampai pengetahuannya terhadap karyamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Walau mafiqillah qatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.